Kaya Raya di Era Jokowi. Ditulis oleh Gusti Yusuf dari Suara.com. Selamat malam Bad Fans. Sudah lama saya tidak menulis di SeaWorld, tapi saya masih baca-baca aja dan kadang mengasih komentar. Emang selama ini kemana aja Om Batman? Sebenarnya saya sempat pamitan dengan para penulis SeaWorld. Pusing lah ngurusin politik terus. Sekarang mending TikTokan. Ada Cika lo di sana. Gak tahu Cika? Wah, kalau sampai gak tahu, kalian benar-benar kebanyakan ngurusin politik nih. Mending cari cuan di masa-masa sekarang ini. Beneran loh, era Jokowi ada kesempatan bisa kaya raya. Dari mana? Jawabannya dari investasi di saham. Saya nggak ngajak kalian untuk menitipkan uang kalian ke saya atau ikut grup berbayar apapun. Tidak. Saya hanya mau sharing informasi aja bahwa kesempatan untuk dapat untung besar saat ini begitu terbuka. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Jokowi terasa di pasar saham. Nah, ini kesempatan kita untuk bisa menikmati langsung buah dari pemimpin yang kita pilih. Jadi jangan kayak sebelah yang cuma bisa nyinyir-nyinyir saja. Padahal mereka kehilangan banyak kesempatan loh. Sebagai contoh saja saham dengan kode BRIS. Saham ini adalah saham Bank BRI Syariah. Ada teman saya bisa cuan ratusan persen dari saham ini. Ceritanya gimana? Semua dimulai dari Erick Thohir, menteri yang ditunjuk oleh Jokowi untuk beresin macam-macam masalah. Erick ini menyatukan bank-bank syariah dari 3 bank syariah besar. Singkatnya BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah. Merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Aksinya ini disambut positif para pelaku pasar saham sehingga saham BRIS melejit gila-gilaan. Saham BRIS yang di bulan Juli 2020 harganya di 300-an, saat ini di Januari 2021 harganya melejit ke 2.860. Hitung sendiri naik berapa ratus persen. Nah, jadi mending investasi di saham daripada nulis di SeaWorld toh? Itulah kenapa saya menghilang, mantau saham sambil main Genshin Impact. Kalian yang nungguin banner ganyu, mana suaranya? Tapi jangan percaya gitu saja sama saya. Jangan langsung percaya sama Om Batman. Saya ini cuma penulis yang mukanya ditutupin topeng karena terlalu ganteng. Jadi para Bad fans sekalian, silakan googling saja kode saham tadi. Googling saham BRIS. Nah, kalian bisa lihat tuh grafiknya. Coba set ke 1 tahun biar makin ngiler lihatnya. Udah ngiler? Saya bikin ngiler lagi. Coba googling saham ADI. Coba set ke 1 tahun. Nah, gimana? Ngiler nggak? Tahun 2020 saham-saham konstruksi lagi turun karena pandemi. Katanya sih tahun 2021 ini mulai bangkit. Emang itu jalan tol, pelabuhan, akses ke pelabuhan dan lain-lain siapa yang bangun? Monggo cek juga WSKT, WEGE, WSBP, set semua ke 1 tahun, lihat kenaikannya. Tahu berapa pelabuhan Patimban diresmikan? Nah, siapa yang kecipratan? Indi dapat tender di sana. Ini kongsian si CT tuh, jangan ketinggalan, ikut dapat untungnya juga. Cek saham Indi set ke setahun, noh kelihatan kan naik. Baca berita Jokowi melarang ekspor nikel, pada tahu kenapa? Gara-gara Tesla. Di Amerika sana saham Tesla melejit, sampai membuat si Elon Musk teman saya ngopi dulu jadi orang terkaya di dunia. Jadi Tesla berhasil memasarkan mobil listrik. Nah, mobil listrik butuh baterai dong, dan tahu bahan baku yang dipakai untuk bikin itu baterai? Betul, nikel. Dan tahu nggak Indonesia ini salah satu negara dari 10 negara di dunia dengan cadangan nikel terbesar. Kerennya Jokowi, dia langsung stop ekspor nikel. Langkah ini dipuji banyak investor dan dimaki banyak mafia dan mungkin beberapa negara asing. Jadi ingat yang berkunjung ke Petamburan nih. Jokowi langsung lobby-lobby tuh Tesla untuk investasi di Indonesia. Sampai-sampai tetangga sebelah iri loh saking banyaknya investasi yang datang ke Indonesia. Indonesia sekarang punya misi jadi produsen baterai mobil listrik terbesar di dunia. Bisa banget. Dan baru-baru ini LG sudah bikin MOU dengan beberapa BUMN, salah satunya Antam, kode sahamnya ANTM. Mereka mau bangun pabrik baterai mobil listrik di Indonesia. Silakan tanya Mbah Google, saham ANTM, dan lihat berapa besar kenaikannya. Kaget, teman saya untung ratusan persen dari ANTM. Tapi jangan hanya fokus ke tambangnya saja. Kita ini di awal era baru, era mobil listrik. Jadi satu rantai pasok itu akan kena imbasnya. Tapi kalau mau masuk ke ANTM sekarang-sekarang ini, saran saya hitung dulu baik-baik. Tapi tenang, kesempatan lain masih banyak. Seperti yang tadi saya katakan, satu rantai pasok akan kena imbasnya. Bad fans masih ingat waktu isu reshuffle menteri mencuat? Ramai kan? Saya baca tuh tulisan kakak penyesat, pembina maksudnya. Di situ ditulis kalau Uno akan jadi menteri. Sebelum dilantik, saya beli tuh saham SRTG punya si Uno. Beli sebanyak-banyaknya lah. Saya yakin banget dengan infonya kakak pembina. Sementara teman-teman saya masih ragu saat itu. Dan benar, besoknya dilantik saham SRTG langsung melejit sampai 20%. Hari itu juga saya jual lagi. Hanya dalam 5 menitan saya untung banyak.
Padahal saya dulu pendukung Ahok garis keras. Ini jangan ditiru ya, cenderung spekulasi dan bukan investasi sih. Tapi maksud saya gini, saya punya pilihan untuk terus sebal dengan Uno dan gak mau beli sahamnya karena drama politik kemarin. Atau saya maafkan Uno, lalu saya beli sahamnya. Ih gaya bener ya saya pakai maafin si Uno segala. Nah jadi para bad fans sekalian yang ganteng-ganteng tapi masih tetap ganteng saya, para pendukung sebelah yang gagal move on, saya kasih tahu nih, Jokowi punya visi ke depan yang bagus. Dan dari situ banyak peluang untuk dapat cuan lebar. Belajar investasi saham dari sekarang, dan sudah banyak loh yang mulai investasi di saham, dan kita butuh lebih banyak lagi investor lokal ataupun trader lokal di pasar saham. Susah nggak? Nggak ada yang susah kalau niat. Zaman sekarang ilmu ada di mana-mana. Buka YouTube, banyak ilmu di sana. Tinggal seleksi saja. Kalau ada yang tertarik, sebagai awal nih coba pelajari value investing. Salah satu buku yang perlu dibaca adalah Who Wants to be Smiling Investor. Itu awalnya dulu, nanti kalau udah paham bisa belajar technical analysis, bandarmologi, dan lain-lain. Tapi saya harus ingatkan, kalau investasi di saham bukan berarti tanpa resiko loh. Saat Menkes Kakmat Najwa Shihab yang pertanyakan backgroundnya, ditulis oleh Nia Alif dari Suara.com. Merasa jadi primadona lantaran menang debat lawan kursi kosong dan dianggap menekuk Jokowi oleh kadrun, Nana kini mengarahkan bidikannya ke Menkes baru. Tak berselang lama setelah pengangkatannya, Nana langsung memberondong Budi Sadikin dengan banyak pertanyaan menohok. Tapi dia lupa lawannya bukanlah orang baru di pemerintahan. Budi sebelumnya adalah wakil BUMN yang dipegang Erick Thohir. Jawaban yang ia kemukakan telak membungkam Nana 1000 bahasa. Baru kali ini ada sosok pejabat yang sukses membuat Nana serasa dipermalukan. Pertanyaan soal background yang tidak sama dengan pekerjaan yang diamanahkan sangat naif ditanyakan. Pasalnya yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam manajemen dan kepemimpinan. Pun Nana sendiri ternyata juga tidak inline. Jadi ibarat peribahasa mendulang air terpercik ke muka sendiri, itulah yang dialami Najwa saat dirinya hendak membantai Budi Sadikin. Seperti diberitakan Suara.com, ada yang menarik dalam tayangan mata Najwa saat mengundang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pria yang akhirnya mengisi kursi kosong Menteri Kesehatan di acara yang dipandu Najwa Shihab itu punya jawaban menarik saat disinggung soal latar belakangnya yang bukan merupakan orang kesehatan. Saat menjadi pembicara di acara Mata Najwa di Trans 7 bertajuk Beres-Beres Kursi Menkes yang tayang pada Rabu 6 Januari 2021 malam, Najwa Shihab menyampaikan pertanyaan dari publik mengenai latar belakang pendidikan Budi bukan dari dokter namun bisa menduduki jabatan Menkes. Pertanyaan dari Alif Ridwan, bagaimana cara Bapak menanggapi pandangan sinis yang dilontarkan publik karena tak memiliki background kedokteran maupun kesehatan masyarakat? Soalnya Bapak kan lulusan fisika nuklir dan memimpin Kemenkes. Tanya Najwa seperti dikutip Suara.com Kamis 7 Januari 2021. Mendapatkan jawaban seperti itu, Budi malah langsung balik bertanya kepada Najwa Shihab mengenai latar belakang pendidikannya. Mbak Nana lulusan Vkom UI tahun berapa? Tanya Budi. Saya Fakultas Hukum UI, Pak, jawab Najwa. Budi terkejut saat mengetahui Najwa bukan seorang lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, namun ia bisa menjadi seorang pembawa acara yang hebat. Oh, lulusan Fakultas Hukum UI bisa jadi anchor yang hebat juga ya, ungkap Budi. Najwa langsung tersenyum. Ia berbalik melontarkan pernyataan kepada Budi sebagai lulusan Fisika Nuklir Institut Teknologi Bandung juga bisa menjadi Menkes yang hebat. Terima kasih Pak Menteri. Jadi artinya lulusan Fisika Nuklir ITB bisa jadi Menkes yang lebih hebat, kata Najwa. Kesimpulan Mbak Nana lumayan bagus, jawab Budi. Jawaban Budi tersebut langsung membuat Najwa Shihab tertawa keras. Najwa memuji kelihayan Budi dalam menjawab pertanyaannya. Itu cara jawabnya ya, itu cara meninggikan diri tanpa terlihat sombong ya Pak. Jadi Anda mau katakan untuk yang meragukan Fisika Nuklir ITB memimpin pengenai Kemenkes itu pandangan kekhawatiran yang wajar atau seperti apa? Tutur Najwa. Budi menilai pandangan publik yang khawatir dengan latar belakang pendidikan Budi tak sesuai dengan bidang kesehatan merupakan pandangan yang wajar. Ia mengaku pernah mengalami hal serupa saat didapuk menjadi Direktur Utama Bank Mandiri. Seorang lulusan Fisika Nuklir ITB justru menjadi orang penting di Bank Plat Merah. Saya rasa wajar, waktu jadi Dirut Bank Mandiri juga banyak yang bertanya kenapa lulusan ITB bisa jadi Dirut Bank terbesar, ungkap Budi. Budi menjelaskan meskipun latar belakangnya tidak sesuai dengan bidang yang ia pimpin, namun ia bekerja dalam sebuah sistem. Kita kerja nggak sendiri, tapi dengan sistem. Di Kemenkes ada banyak dokter. Selama saya bisa merajut, memanfaatkan keahliannya, mengarahkan jalannya kemana insya Allah harusnya bisa. Yang melakukan pekerjaan mereka, bukan saya, papar Budi. Pemaparan Budi Sadikin sangat telak membungkam Nana. Ternyata mereka sama-sama memiliki latar belakang berbeda yang kemudian sukses dengan pekerjaan yang digeluti. Rasanya banyak juga ahli penelitian yang memiliki keahlian organisasi.
Salah satunya mendapat Nobel Chemistry dan juga memimpin Royal Society di Inggris. Termasuk Profesor Adi Utarini dari UGM yang sukses memimpin 100 tim peneliti selama 10 tahun. Background sains yang dimiliki diimbangi dengan keahlian berorganisasi dan memimpin. Meski yang dialami Nana dan Menkes benar-benar jauh dari yang dipelajari semasa kuliah, selama saat bekerja mampu menekuni bidang baru yang digeluti, tak menutup kemungkinan untuk sukses. Nana yang dari hukum melenceng jadi presenter pasti tahu mengenai kasus meninggalnya 6 laskar FPI. Alih-alih bersikap netral dan profesional seperti latar belakangnya, dirinya malah sengaja membela FPI dan memojokkan aparat. Kini dengan temuan Komnas HAM bahwa laskar FPI memang membawa senpi dan ada baku tembak, sudah seharusnya ia meminta maaf ke publik dengan mengekspos berita menyesatkan. Harusnya Nana yang belajar dari Menkes baru soal profesionalitas dalam bekerja. Meski background fisika nuklir, Budi menunjukkan kiprahnya yang bagus untuk negara. Berbeda jauh dengan Nana yang dibuang dari Metro TV karena tak bisa menjaga ucapan dan netralitasnya. Kini tak hanya berubah jadi kadrun, tapi memfasilitasi mereka yang benci ke pemerintah.